Pertengahan April lalu, warga Kampung Babakan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten dikejutkan oleh penemuan jenazah WD, seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun di dalam rumahnya. Diketahui, korban meninggal dengan mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Saat kejadian, suami korban sedang bekerja. Kematian WD awalnya diketahui sang suami saat pulang kerja pada hari Jumat sekira jam 7 malam. Jumri mengetuk pintu, tapi tak ada sautan dari sang istri. Begitu masuk rumah, Jumri terkejut menemukan jenazah istrinya tergeletak di lantai dengan luka di beberapa bagian tubuh. Beberapa warga yang mendengar suara Jumri segera mendatangi TKP. Jumri memberitahu pemilik kontrakan agar segera lapor pengurus lingkungan dan polisi. Minta tolong ke warga sekitar, dalam arti yang punya kontrakan, dari orang kontrakan laporan ke saya. Saya langsung menuju ke TKP. Saat kejadian, warga tak mendengar suara keributan. Hanya ada suara musik yang terdengar keras dari dalam rumah korban. Warga tak curiga, lantaran korban dan suaminya sehari-hari dikenal mengamen badut sambil memutar lagu. Kerjaan dia kan satu, suaminya ya maaf aja bangunan, ya kan. Tapi kalau di kala ini dia juga suka ngamen, bawa salon. Kalau gitu berarti emang mereka keluarga pengamen gitu Pak, apa gimana? Keluarga pengamen. Yang pengamen dua-duanya? Dua-duanya. Korban maupun suami? Oh, suami istri. Oh. Setelah melakukan penyelidikan kurang dari 24 jam, polisi mengungkap NS, anak tiri korban, merupakan pelaku pembunuhan. Pemuda 25 tahun tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Kini, NS telah ditetapkan sebagai tersangka. Kita identifikasi bahwa dugaan anak tiri dari korban yang melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan. Syukur alhamdulillah dalam waktu 10 jam pada pukul 5 pagi tanggal 18 April 2026, Satreskrim Polres Tangerang Selatan dapat menangkap terduga pelaku di Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Polisi menemukan fakta lain. Sebelum kejadian, tersangka mengonsumsi narkoba. Kami temukan bahwa tersangka positif urin, yaitu mengandung zat metamfetamin, amfetamin, dan benzodiazepam. Berdasar keterangan polisi, pembunuhan berawal saat pelaku NS yang biasa mengamen hendak mencari kunci nada lagu melalui ponsel sambil bermain gitar. Lantas, pelaku meminjam ponsel korban. Namun, korban serta-merta menolak meminjamkan ponselnya. Cekcok pun terjadi. Pelaku emosi, hilang kendali hingga tega membunuh ibu tiri yang telah merawatnya. Usai kejadian, pelaku kabur sambil membawa ponsel korban dan motor ayahnya. Dan pada saat itu, si korban sedang memotong sayur, kemudian tersangka datang untuk meminjam HP, namun tidak diberikan oleh korban. Akhirnya pelaku melakukan dugaan tindak pidana tersebut dengan menggunakan palu dan pisau. Setelah melakukan tindak pidana tersebut, sempat berupaya melarikan diri dengan membawa kendaraan motor bapak dan HP. Pembunuhan terhadap WD yang dilakukan anak tirinya terjadi karena tersangka NS emosi. Korban tidak bersedia meminjamkan ponsel, malah memarahinya. Polisi menyebut tersangka juga menyimpan dendam karena sebelumnya sering dimarahi korban. Kini tersangka NS dijerat pasal tentang pembunuhan. Ancaman hukumannya penjara maksimal 15 tahun. Untuk motif sendiri bahwa memang si korban ini memiliki dendam pribadi terhadap ibu tiri korban. Saat ini tersangka telah dilakukan penahanan di Polres Tangerang Selatan dengan ancaman pidana yaitu pasal 458 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Pembunuhan yang dilakukan NS terhadap ibu tirinya menunjukkan ada hubungan tidak harmonis dalam keluarga korban. Kriminolog menilai akar permasalahan dalam kasus ini bukan karena korban tidak meminjamkan ponsel pada pelaku. Motif dendam muncul karena ada permasalahan berlarut-larut yang belum selesai antara pelaku dan sang ibu tiri. Kejadian kekerasan atau agresi di dalam rumah itu termasuk ranah KDRT.
ini tidak ujuk-ujuk terjadi dalam satu malam, kemarahan satu malam. Makanya tadi disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa ini ada motif dendam. Nah, dendam itu biasanya sudah terasa laten gitu ya, udah lama di dalam kondisi keluarga yang kriminogenik, di mana ada konflik yang tidak terselesaikan dalam waktu yang lama. Pinjam handphone itu bukan masalah utama, akar permasalahan adalah relasi yang tidak sehat. Justru agresi itu bisa terjadi dalam hubungan yang intens, karena kemarahan itu terpupuk dari hari demi hari. Jadi agresi ini bisa terjadi pada orang bahkan yang paling dekat hubungannya, termasuk orang tua sendiri. Konflik berkepanjangan dalam rumah tangga dapat berujung tindak pidana. Secara umum, ada beberapa faktor yang bisa jadi pemicu. Di antaranya ketidakmampuan seseorang menyelesaikan masalah karena tak bisa mengelola emosi, hingga adanya tekanan ekonomi dalam keluarga. Faktor individu itu berarti ketidakmampuan menyelesaikan konflik atau tidak punya regulasi emosi. Nah, regulasi emosi ini harus dilatih dari kecil sampai dia dewasa. Artinya ada pengasuhan yang salah mungkin dalam keluarga ini, sehingga emosi tidak terselesaikan dengan cara yang baik. Ketika ada masalah kecil diabaikan, padahal masalah-masalah kecil ini kalau menumpuk bisa jadi iceberg gitu ya, atau jadi gunung es gitu, yang setiap saat bisa meledak. Yang kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu sampai saat ini menjadi faktor yang besar pula dalam konflik-konflik dalam keluarga, terutama KDRT. Karena tekanan hidup itu membuat seseorang menjadi tidak bisa mengontrol emosinya. Emosi dan dendam bercampur dengan pengaruh narkoba makin membuat tersangka NS hilang akal. Spontan membunuh sang ibu tiri yang seharusnya ia hormati dan sayangi. Narkoba yang dikonsumsi oleh pelaku ini membuat kemampuan untuk melakukan agresi atau kejahatan itu menjadi semakin besar. Jadi keberaniannya menjadi berlipat-lipat, bisa memicu agresivitas. Jadi tidak hanya berbahaya untuk yang mengkonsumsi, tapi ternyata berbahaya untuk orang lain, terutama yang ada masalah dengan pihak yang mengkonsumsinya.